Nah, mungkin sebagian dari Anda tidak menyadari bahwa belakangan ini semakin banyak pasangan suami istri usia muda yang memutuskan untuk tidak punya anak dalam pernikahan mereka. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang sudah menentukan sikap ini bahkan sejak sebelum menikah. Fenomena apa ini? Apa alasan pasangan-pasangan muda ini untuk tidak memiliki keturunan? Alasannya tentu macam-macam. Karena itu, saya mengangkat fenomena yang kemudian lebih dikenal dengan child free. Dan nanti kita akan jelaskan soal buku ini, karena saya akan mengundang penulis bukunya, yaitu Victoria Tunggono. Tapi hari ini saya tidak sendirian. Saya mengundang seorang psikolog klinis yang akan menemani saya untuk topik kali ini. Saya undang seorang psikolog klinis yaitu Analisa Widyaningrum. Mbak Ana. halo Bang Andi. Iya, Apa terima kabar? kasih. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Senang banget bisa datang di sini nih saya. Saya juga terima kasih. Silakan duduk dulu. Ya, thank you Bang Andi. Iya, Mbak Ana, tadi saya sebutkan bahwa ini sebuah fenomena. Ya. Tapi saya tidak tahu seberapa banyaknya pasangan muda di Indonesia yang memutuskan untuk tidak punya anak dalam perkawinan mereka. Ya. Nah, tapi dari sisi psikologis ya, Anda melihat fenomena anak-anak muda atau pasangan muda ini tidak punya anak itu, atau bahkan ada yang masih single yang memutuskan tidak punya anak, ini sebagai fenomena apa? Baik, menarik pertanyaannya nih Bang Andi. Sampai saat ini saya belum menemukan jurnal penelitian yang secara resmi gitu ya publish di Indonesia, tapi ada beberapa artikel atau literatur yang saya dapatkan. Nah, justru yang lengkap itu fenomena child free ini saya dapatkan dari beberapa penelitian di Amerika yang sudah ada sejak tahun 1970 Bang Andi. Oh, jadi ini sebenarnya sudah lama ya? Sudah lama. Jadi dikatakan di literatur tersebut, penelitian namanya Jennifer menuliskan belum lama 2021, dia mengkaji bahwa 1970 itu sudah ada fenomena keputusan child free di Amerika. Dan itu berkembang. Pada saat itu hanya 2,2% wanita di Amerika yang memutuskan untuk child free. Nah, ternyata perkembangan ini cukup masif sampai akhirnya di 2004 sampai 2010 meningkat sampai 6% nih Bang. Signifikan. Signifikan. Nah, berbeda lagi dengan penelitian dilakukan di negara lain yaitu Belanda, Eropa ini ya. Eropa. Pada saat 2004 dikatakan itu sekitar 6 dari 10 wanita memilih child free. Tinggi itu. Tinggi banget. Oke. Ada penelitian yang sangat mendalam dilakukan oleh seorang peneliti di Australia. Di situ dikatakan bahwa hanya 10 partisipan yang sukarela. Dan mereka rentang usianya cukup menarik loh Bang. Berapa? 32 sampai 52. Itu bukan hanya mereka yang mengaku child free, tapi ada terdiri dari partisipan yang menjadi orang tua, di usia 50 menjadi orang tua. Ada yang childless, pengen punya anak tapi belum dikasih. Dan juga mereka yang memutuskan untuk child free. Eksplorasi dari penelitian itu mengatakan bahwa ternyata tidak ada korelasi antara kepuasan hidup dengan keputusan memiliki anak atau tidak. Artinya apa itu? Artinya mereka punya alasan yang sangat sifatnya personal. Yang itu masing-masing individu berbeda. Apakah mereka yang memutuskan child free itu seluruhnya bahagia atau tidak semua Di bahagia? situ tidak dikatakan spesifik nih Bang, tapi artinya tidak ada korelasi. Antara keputusan itu dengan kebahagiaan. Betul. Jadi yang punya anak juga ternyata tidak bisa dipukul rata bahwa mereka bahagia karena punya anak gitu. Nah, ini yang saya tuh menarik justru malah dari kepribadian Bang. Jadi dari penelitian itu dikatakan mereka yang child free dianggap memiliki kepribadian yang lebih dingin. Pada ini nanti ada konteksnya itu, dengan banyak orang menganggap itu egois ya. Iya, keputusan begitu. Yang ya selfish lah ya. Iya betul, jadi mereka dingin. Tapi begitu akhirnya kita lihat, yang child free ini mengatakan bahwa mereka sering mendapatkan perlakuan dingin dari orang-orang yang non child free. Karena tadi stigma itu tadi Bang. Tanpa disadari
di dalam subconscious kita sebagai manusia, diskriminasi terhadap setiap keputusan manusia untuk memiliki anak dan tidak, ini mempengaruhi persepsi psikologis yang ini perlu kita gali dari narasumber kita malam ini, Bang. Oke, menarik sekali. Ini pengantarnya aja udah menarik ya. Iya. Saya beneran curious soalnya. Iya, nanti kita dengarkan kasus per kasus, mengapa yang kita undang nanti, tamu-tamu kita, mengambil keputusan seperti itu ya. Siap, baik Bang. Ada baiknya kita mulai dari yang menulis buku ini. Oke, ini pertama ya. Child Free and Happy. Keputusan sadar untuk hidup bebas anak. Ya. Saya baru tahu hidup bebas anak. Iya. Nah, kita panggil langsung aja ya. Boleh, silakan. Baik, kalau gitu kita panggil Victoria Tunggono. Mbak Tori. Halo. Tori, terima kasih udah hadir di acara KKMB. Iya. Hai Mbak, silakan duduk. Silakan duduk, Tori. Gimana, Tori, Bang? terima kasih ya. Menarik sekali kamu menulis sebuah buku. Dan aku agak kaget karena aku baru tahu di sini pengantarnya. Tori memutuskan hidup child free sejak berusia 14 tahun. Anak 14 tahun memutuskan tidak akan punya anak. Iya, Nah, ini jangan-jangan ada trauma masa kanak-kanak ini ya. Nanti kita tanya. Ini sekarang sudah punya pasangan? Belum Jadi belum menikah? menikah. Tapi sudah memutuskan kalau aku menikah nanti, aku tidak mau punya anak. Bahkan sebelum pacaran pertama kali sudah memutuskan. Oke, ini menarik ini Menarik ya, Bang, pacaran ya. Jadi pengen nanya nih, Bang. Iya. Apakah putus? Iya. Masih berlangsung atau udah putus? Sudah putus jauh. Sejak SMA, kuliah itu. Karena alasan semua- itu atau Iya. apa, Mbak? Oke. Wah. Menarik ya, Bang. Nah, soal 14 tahun sudah memutuskan untuk tidak akan punya anak kalau aku menikah. Iya. Apa yang terjadi? Kenapa di usia 14 tahun saya bisa memutuskan benar-benar Iya. dengan yakin? Karena suatu hari saya ingat sekali pulang sekolah dijemput sama ibu saya di mobil, aku lupa kejadiannya apa, aku lupa kenapa, kasusnya apa. Tapi aku ingat waktu itu lagi zaman 14 tahun kan emosi remaja sangat Bergejolak ya, betul. Jadi aku ingat reaksiku ke mamaku cukup frontal mungkin ya. Ketika Di mobil itu lagi, aku lupa ceritanya apa. Iya. Tapi mamaku kaget, aku lupa dia menangis atau tidak. Tapi aku mikir, waduh, kalau aku punya anak nanti, aku akan mengalami seperti ini nih. oke. Aku nggak mau mengalami seperti ini. Iya, iya. Jadi aku menyakiti hati orang tua. pikir, iya. Dan sampai Bisa aja nangis satu ya. hari kelak kamu yang tersakiti. Karena itu memang aku waktu kecil, waktu remaja itu sering sekali bentrok dengan ibu. Iya. Dan saya melihat rasanya pengen ngomong, kan aku nggak minta dilahirin. Dari itu mamaku ngamuk. Oke. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Dan ada banyak sekali Kejadian-kejadian yang membuat kamu semakin yakin bahwa sebaiknya aku tidak punya. ternyata punya anak harus mengalami Proses. dimarahin Iya. atau dijutekin. Padahal keinginan orang tua kan baik. Membahagiakan Tapi anaknya. anaknya tidak bisa menerima. Dan itu yang membuatku kayak, wah gimana aku nanti gitu. Bagaimana kalau suatu hari aku jadi orang tua pasti toksik juga. Karena aku kan punya kecenderungan posesif. Iya. Jadi aku pengennya harus gini. Ternyata anaknya nggak mau. Nanti aku melihat itu sebagai ada potensi untuk jadi toksik. Aku pikir amannya enggak Baik, sama keputusan itu sudah diambil ketika usia 14 tahun. Kalau boleh tahu, umurmu sekarang berapa? 38. Sampai pada usia sekarang, tidak ada penyesalan atas keputusan itu. Enggak ada sih. Pernah berubah nggak, Mbak? Enggak. Kayak alasannya berubah. Oh, jadi ada kesadaran bahwa pada dasarnya kamu nggak siap itu ya? Aku rasa aku tidak siap. Oke, aku rasa. Ini menarik. Nah, ini. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, ya, Mbak Ana, Yap. kita lihat dulu tayangan tentang kehidupan Tori. Ini dia liputannya. Bicara tentang child free atau tidak ingin memiliki anak, mungkin masih dianggap tabu atau aneh bagi sebagian orang. Namun tidak bagi Victoria Marciana Tunggono atau yang akrab disapa Tori, seorang novelis dan juga penulis buku. Perempuan yang masih single ini memutuskan untuk tidak memiliki keturunan atau child free.
Perjalanan sebelum ia memilih jalan hidupnya saat ini, semua tertuang dalam buku yang ditulis berjudul Child Free and Happy. Langkah Tori dalam mengambil keputusan dalam hidupnya ini juga dikuatkan oleh support dari orang-orang terdekatnya. Saya tidak bisa memilih ya kalau Mbak Tori, karena memang pilihan dia sendiri. Sebagai manusia ya, sebagai jiwa kalau saya lihat. Saya tidak menuntut Mbak Tori menikah pun, itu terserah, apalagi punya anak. Pertama-tama sih sebetulnya aku biasa aja, maksudnya tidak ada sesuatu yang membuat aku menjadi wah kenapa begini atau begitu, tapi aku justru merasa aku tuh bangga karena dia mengambil keputusan itu. Menjadi seorang yang child free tidak membuat Tori merasa ada yang kurang dalam hidupnya dan ia jalani dengan bahagia. Ia merasa keputusan yang dibuatnya adalah keputusan terbaik dan sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Saya melihat dia bahagia dengan apa adanya. Itulah yang saya juga senang. Maka dari itu saya tidak menuntut apapun, tidak juga kaget atau merasa aneh. Tidak, karena saya melihat dia bahagia dengan pilihannya. Tidak sih, menurut saya hidup itu adalah pilihan. Bahagia itu tidak harus begini dan tidak harus begini. Bahagia itu dari dalam diri sendiri. Dengan pilihan hidupnya yang dijalani saat ini, Tori tetap fokus pada karyanya. Dengan harapan apa yang ia kerjakan itu akan berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, menarik ya. Nah, sekarang belum punya pacar. Lagi nggak ada. Oh, lagi nggak ada. Pernah pacaran berapa kali? Wah, 6, 7 mungkin. Soal pacaran ini, kenapa saya tanyakan? Dan pertanyaan berikutnya ini nggak enak, tapi saya harus tanyakan juga. Karena masyarakat kemudian mencurigai bahwa mereka yang tidak mau punya anak, orientasi seksualnya itu tidak umum. Ya. Artinya lebih kepada sesama jenis. Kalau Tori? Masih hetero sih. Hetero. Oh, oke. Jadi bukan persoalan itu ya. Ini keputusan sejak kecil bahkan, bukan karena faktor itu. Bukan. Nah, Mbak Ana, habis ini kita tanyakan, waktu itu kan pacaran, Iya, putus sampai 7 kali. betul. Ini penasaran Apakah nih. semua alasannya Karena karena itu? calon-calon tadi atau pacar-pacar tadi lebih ingin punya anak? Nanti ceritakan kasusnya, kita lihat sinak, ikuti terus Kick Andy. Waktu Tori menyampaikan ke orang tua, bagaimana respon pertama orang tua? Tori, pengalamanmu tadi, pacaran dan putus, walaupun sempat kita dapat bocoran, salah satu alasannya adalah pacar ingin punya anak. Sementara kamu adalah penganut child free. Bisa jelaskan ketika pacaran, kamu sampaikan bagaimana situasi dan kondisi atau reaksi dari pacar-pacarmu dulu? Waktu pacaran masa SMA gitu kan nggak terlalu mikirin tentang anak ya. Cuman di satu poin selama pacaran ada obrolan tentang anak tiba-tiba. Kayak nanti kan cowok biasa ya, kayak nanti anakku akan seperti ini apa segala macam gitu. Nanti kita punya 10 anak ya. Belum sampai situ, tapi aku ada keinginan untuk anak gitu kan, seperti itu. Banyak Obrolan itu ada ya? ada. Nah, ketika dia ngomong gitu, aku tiba-tiba langsung bukan ilfeel sih, tapi jadi mundur Menjaga perlahan. jarak. Oke. Dan di situ aku cuma mikir, Kenapa nggak disampaikan aja bahwa aku punya pemikiran yang berbeda, aku tidak ingin punya anak misalnya? Itu sulit diterima ya? pernah bilang itu, tapi dibilang melanggar
adat mungkin yang Norma gitu ya. norma agama dan sebagainya. Jadi dari situ aku berpikir untuk mundur aja. Tapi itu kan Tori yang memutuskan mundur. Pernah nggak ada yang pacarnya yang memutuskan mundur setelah mendengar bahwa calon istrinya memilih untuk tidak punya anak? Kalau aku rasa ketika aku ngomong aku nggak mau punya anak, hampir semua orang yang mendengar itu apa ya? Aku merasa mereka berpikir suatu hari kamu akan berubah. Oh, Jadi mereka nggak ada yang mundur sih. oke. Karena Ternyata kamu nggak cinta berubah. juga. Cinta juga kan Bang. Iya, Jadi iya. tetap dijalankan gitu ya. Iya betul. Oke. Saya- Nah, perbandingan ini kan sikap untuk tidak punya anak. Adakah penelitian soal ini kan ada juga yang memilih aku nggak punya anak supaya kita berdua bisa selalu ngobrol enak tanpa ada gangguan, romantis terus sampai tua nanti. Itu kan mimpi semua pasangan ya. Sebetulnya itu yang aku mau. Oh, itu yang dimau tanpa Tanpa gangguan-gangguan gangguan tadi juga. ya. Sehingga masing-masing pasangan bisa fokus. Ada penelitiannya nggak? Iya, ini kalau saya melihat perbedaan antara yang di dalam negeri, yang di Indonesia, yang saya Indonesia. temui, walaupun belum ada risetnya, tapi mungkin Mbak Tori sering mendengar, saya juga sering dengar cerita. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan sangat kolektivisme ya Bang. Jadi artinya berbeda dengan Barat yang lebih individual. Individual. Nah, ini salah satu yang membuat kita jadi ada stigma. Oke, dan Nah, ada tekanan itu Ada ya? tekanan, pressure. Jadi nggak ada yang berani mengungkapkan itu. Oke. Terkait pendidikan, kalau di sini justru di New York itu mereka yang memiliki ekonomi rendah justru malah memutuskan untuk tidak memiliki anak karena mereka realistis Bang. Oh, takut mereka tidak bisa memberikan Mencukupi. kehidupan yang layak, Iya. pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Tadi mereka Tori nggak ada nggak pantas gitu pemikiran rasanya. seperti itu? Sempat ada karena aku melihat tanteku yang jalan-jalan terus. Oke. Sementara kok kita sekeluarga nggak pernah keluar negeri nih. Jadi Karena ternyata ada tanggung jawab orang tua untuk pendidikan, kemudian apa untuk menghidupi keluarga dan seterusnya. Jadi ada juga faktor itu, Ada tapi bukan faktor karena itu. kemiskinan, tapi lebih kepada Kebahagiaan budget ya. ini dipakai untuk anak atau untuk aku seneng-seneng gitu ya. Soal pendidikan, Tori pendidikan formal terakhirnya apa? aku S1 interior design, Pekerjaan sekarang apa? penulis. Oke, jadi ini bukan alasan pendidikan. Iya, kalau di Indonesia yang menarik begini Bang, justru malah dengan level pendidikan yang rendah, mereka lebih ya tadi banyak yang akhirnya menikah di usia dini. Dan mereka ketika pendidikan levelnya tidak begitu tinggi, pemahaman tentang kebebasan atau open minded mereka enggak. Tidak ada. Jadi akhirnya kalau kita di Barat itu nggak punya duit, nggak mau punya anak, kalau di sini nggak punya duit, anak banyak nggak apa-apa gitu. Itu yang berbeda. Banyak anak, banyak rezeki. Nah, itu. Sehingga sebanyak-banyaknya dia bilang, kok rezekinya belum datang, bikin lagi. Oh, rezekinya belum datang, bikin Ternyata lagi. banyak anak, banyak rezeki, banyak pengeluaran juga Bang. Oke, nah aku tetap pengen tahu juga soal tadi kan ibunya bilang, oh aku tidak keberatan. Iya. Nah, padahal rata-rata orang tua di Indonesia ingin sekali punya keturunan, apalagi maaf orang-orang yang punya marga ya. Kayak saya di Ambon, Noya itu pengen banget, Noyanya itu abadi. Apalagi di Batak misalnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi orang tua tadi bilang, oh yang penting bahagia gitu ya. Nah, kalau bicara keputusan untuk tidak punya anak, waktu Tori menyampaikan ke orang tua, bagaimana respon pertama orang tua ketika tahu anaknya? Dan saya juga ingin tahu, apakah Tori anak tunggal atau adik kakak sudah punya anak? Karena itu juga mempengaruhi sikap orang tua terhadap keputusan Tori. Ya, saya anak sulung dari 3 bersaudara. Jadi adik saya ada 1 laki-laki, ada 1 perempuan. Mereka udah punya anak? Yang udah punya anak yang perempuan yang paling kecil. Oke, jadi orang tua sebenarnya udah aman Betul. lah. Ini kartu pengaman sudah ada. Tapi waktu Tori menyampaikan kepada orang tua itu usia berapa dan bagaimana respon orang tua? Sebetulnya nggak pernah ngomong kayak come out gitu, nggak. oke. Jadi kayak misalkan orang tua kan biasanya waktu aku masih remaja atau masih kecil, kamu nanti lihat sendiri kalau kamu jadi orang tua, bla 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 gitu Kamu kan. akan dapat karma, kira-kira begitu ya. Dan di situ aku bilang, aku nggak mau punya anak kok. Jadi udah banyak selentingan-selentingan gitu. Jadi mamaku nggak kaget ketika tahu aku serius. Kecewa atau tidak? Kelihatannya enggak, karena waktu aku ngomong memang adikku sudah Udah punya melahirkan. cucu, momentumnya pas Bang. Kapan persisnya? Oh, nggak khusus ya. Memang perlahan-lahan disampaikan signal bahwa Tori nggak akan mau punya anak.
Iya. Dan orang tua it's okay ya sekarang, happy aja ya. Kebetulan waktu aku ngomong papaku sudah nggak ada, jadi cuma mamaku. Dan di situ apa ya? Waktu itu aku pas lagi momennya nangis karena aku ketakutan dan sebagainya. Jadi aku kayak ada ide tentang punya anak dan aku ketakutan dan aku telepon mamaku. Waktu itu aku di Bali, mamaku di Jakarta. Dan pas aku telepon, mamaku baru sadar, oh kamu serius, kamu benar-benar seperti itu. Tapi ya udah, kalau kamu emang bener nggak mau punya anak, Tuhan baik kok, kamu nggak akan diberikan lebih dari apa yang kamu bisa tanggung, katanya gitu. Oke, Tori terima kasih. Aku terima kasih. Sudah mau hadir di sini. Aku yang terima kasih sudah Setelah ini kita diundang. akan mengundang pasangan-pasangan yang memutuskan. Jadi mereka sudah masuk dalam mahligai rumah tangga, tapi mereka sejak awal juga memutuskan untuk tidak punya anak. Apakah mereka bahagia? Nanti kita tanya ya. Yes. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mbak Andi, Tori. terima kasih. Nah, Paul dan Gita, ini kan di media sosial keputusan kalian untuk tidak punya anak itu menjadi bahan pembicaraan, ya, pro dan kontra. Ya. Tapi ini sekali lagi bukan soal pilihan yang salah dan benar, tapi Betul. banyak orang mungkin tidak memahami kenapa sampai kalian kok tidak mau punya anak. Nah, Mbak Ana, menarik, salah satu yang atau stigma yang sering dikemukakan oleh masyarakat mengenai mereka yang tidak mau punya anak adalah egois. Ya, mereka hanya mementingkan diri sendiri, terutama bagi perempuan yang berkarir. Karena banyak sekali kemudian orang menganggap, oh mereka nggak mau punya anak gara-gara istrinya atau yang perempuan itu ingin berkarir setinggi-tingginya sehingga dia tidak mau bertanggung jawab punya anak. Nah, kalau dari riset ada nggak alasan karir ini yang membuat seseorang atau pasangan memutuskan tidak akan punya anak? Iya, kembali ke riset yang tadi di New York dari 2.000 partisipan ya Bang. Itu ada banyak alasan, lebih dari 10 alasan. Oke. Dan karir ini hanya 18% sebenarnya. Kalau boleh tahu, alasan tertinggi apa? Tertinggi adalah mereka pengen memiliki waktu luang yang banyak Untuk berduaan. untuk hidup mereka dan kebahagiaan mereka. Seperti Tori tadi, lebih baik jalan-jalan daripada ngurusin anak. Iya, betul banget. Oke. Jadi karir itu hanya 18% kalau dari riset 18%. itu. Nah, tapi kembali lagi keputusan memiliki anak dan tidak itu menurut saya sangat individu dan Personal, keputusan ya. personal gitu. Yang kita nggak bisa memaksakan orang itu memiliki persepsi yang sama. Misalnya saya memiliki anak, saya nggak bisa diminta untuk memiliki pandangan untuk child free, dan sebaliknya mereka yang memiliki pandangan child free nggak bisa kita paksa untuk Karena ini memiliki punya keputusan anak. bukan benar salah Bukan sebenarnya benar dan ya. salah, itu keputusan personal yang menurut saya itu sangat tabu untuk kita masuki area itu, kecuali yang bersangkutan bersedia untuk menyampaikannya. Nah, kita sekarang akan berbincang dengan pasangan muda juga Ya. yang dalam pernikahan mereka memutuskan untuk tidak mau punya anak. Saya Di kenal sini baik. kita sapa Gita Savitri dan Paulus Partohap. Apa kabar Gita, Paul? Alhamdulillah baik Bang Andi. Halo, baik. Hai Gita, Paul, sehat-sehat ya kalian? Alhamdulillah sehat Mbak Ana. Nah, Paul dan Gita, ini kan di media sosial keputusan kalian untuk tidak punya anak itu menjadi bahan pembicaraan, ya, pro dan kontra. Ya. Tapi ini sekali lagi bukan soal pilihan yang salah dan benar, tapi Betul. banyak orang mungkin tidak memahami kenapa sampai kalian kok tidak mau punya anak. Nah, boleh dijelasin nggak keputusan ini sebelum menikah atau sesudah menikah? Kalau untuk keputusan tidak memiliki anak itu kami berdua obrolin pas kita mau menikah sebenarnya. Tapi dari awal kita pacaran pun kita nggak pernah ada diskusi soal pengen memiliki anak. Jadi bener-bener kita tuh fokusnya ke kita berdua, gimana caranya supaya hubungan kita ini berlanjut ke pernikahan. Kan kita sempat mengalami beberapa tantangan kan dari segi keyakinan, terus dari restu orang tua dan segala macam gitu. Jadi itu aja sebenarnya fokus kita. Dan kebetulan karena aku juga dari dulu
nggak pernah ada keinginan banget wah nanti aku pengen jadi ibu nih. Jadi juga itu tidak terlalu masuk di pikiran aku gitu untuk dijadikan diskusi sama Paulus. Oke, Paul, ini menarik ya. Paul kan laki-laki, ini orang Batak ini kan harus ada keberlanjutan marga. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, boleh tahu umur kalian sekarang? Kalau aku 28 tahun, Gita beda beberapa bulan, dia tahun ini 30, tapi masih 29. Baik, ini pertanyaan menjadi penting karena dalam usia seperti itu, apakah dimungkinkan ada perubahan pemikiran sehingga satu hari kelak kalian bilang, udah yuk sekarang mungkin waktunya kita punya anak, atau sampai detik ini tidak ada sama sekali pemikiran untuk punya anak? Aku pribadi sampai saat ini tidak ada. Cuma yang membuat akhirnya ada masuk nih ke otak bahwa wah nanti kalau aku berubah pikiran gimana, atau ada narasi itu deh, bahkan itu karena orang-orang di sekitar sih yang selalu menanyakan itu ke aku. Mostly orang-orang di internet, karena kan aku cukup banyak followingnya di sana gitu, followersnya. Jadi mereka gitu yang kayak memasukkan itu ke otak aku. Terus aku jadi kayak yang tadinya nggak kepikiran jadi agak sedikit kepikiran. Tapi nggak sampai yang akhirnya membuat aku jadi berubah, oh ya udah deh, mungkin gue pingin punya keturunan aja gitu. Baik, kalau Paul, bagaimana tekanan dari keluarga atas keputusan untuk tidak punya keturunan ini? Kalau dari orang tua sendiri, sebenarnya dulu sebelum ayah meninggal, dia selalu nanya dari awal kita menikah sampai dia meninggal tuh di tahun kedua kita menikah, dia meninggal, tapi along the way dia selalu nanya kapan nak, udah ada belum, kita udah mengandung belum gitu. Tapi waktu di situ aku belum sempat ngomong ke ayah, cuman akhirnya ada kesempatan ngomong ke ibu. Terus kalau dari ibu sendiri sih sampai sekarang masih belum benar-benar bisa menerima. Dia kayak selalu nanya kayak kapan. Terus aku akhirnya open kayak bilang ke dia, enggak mah, Paul dan kita nggak plan buat punya anak. Terus dia langsung nanya, ya satu aja, karena mungkin masih dengan pemikiran bahwa ya at least satu lah gitu, supaya ada yang buat nerusin marga gitu. Aku bisa sangat mengerti, dan ditambah lagi aku kayak anak pertama, cucu pertama dalam keluarga besar gitu, jadi kayak emang tekanannya cukup besar juga dari orang tua. Cuman untungnya aku punya dua adik yang sangat bijak dan wise untuk umur mereka yang saat ini gitu. Mereka yang kayak mengingatkan kepada orang tuaku, kepada mama maksudnya, bahwa ya kebahagiaannya Bang Paul dan Kak Gita itu kan ya mereka yang tahu gitu. Bisa jadi mereka dengan mereka punya anak malah bikin mereka jadi nggak happy gitu dalam kehidupan mereka. Dan saat ini keputusan mereka untuk nggak punya anak itu yang memberikan kebahagiaan mah. Jadi kayak mereka yang membantu aku untuk memberikan pengertian gitu untuk orang tua. Di situ kayak bantuan dari adik-adik sih yang jadinya membuat mama jadi sedikit bisa pelan-pelan menerima lah gitu. Saya malah jadi penasaran nih Bang. Apa itu? Sebelum penasaran, ada baiknya kita putar dulu satu video supaya orang lebih mengenal Gita dan Paulus makin penasaran ya. Ya, ini dia tayangannya. Dari pernikahan. Reasoningnya dia sih di channel YouTube pribadinya, pasangan yang hobi jalan-jalan ini kerap membagikan kisah kehidupan rumah tangga. Ya perempuan itu punya pilihan gitu.
Bagi mereka, bahagia itu adalah ketika mereka bisa menjalankan kehidupan tanpa merugikan orang lain. Menarik sekali dan pernah ngobrol juga ya dengan Mbak Ana. Coba apa yang membuat Mbak Ana masih penasaran? Pengen nanya sama Paul nih terkait dengan tadi nih Bang. Pada saat menikah, kebahagiaan apa sih yang sebenarnya mereka cari? Karena sejak awal kan sama-sama sepakat gitu ya. Nah ketika ada pasangan lain yang menikah itu adalah kebahagiaannya punya anak. Itu yang saya pengen tahu nih. Karena kan tadi Bang Andi sempat nanya, kesempurnaan perempuan itu stigma di kita, bukan stigma, value kita, beberapa norma adalah ketika perempuan itu sempurna punya anak gitu. Bahagia itu ketika punya anak. Nah ini kalau mereka apa ya Bang ya? Oke, jadi konsepsi kebahagiaan kalian berdua itu apa sebenarnya? Karena orang lain nikah, punya anak, dan mereka bahagia. Kebahagiaanku sendiri aku ngeliatnya ya adalah cukup aku bisa akhirnya bersama dengan Gita aja itu udah adalah kebahagiaan yang sudah cukup buat aku untuk dalam kehidupan aku gitu. Aku makanya gimana ya, menggantungkan kebahagiaan dari apakah nanti aku punya keturunan atau dari hal-hal materi gitu. Sebenarnya semenjak aku bersama dengan Gita itu semua nggak kepikiran sih sebenarnya. Jadi lebih ke kebersamaan aja, aku bisa ngelakuin banyak hal, habiskan waktu, terus kayak banyak ngelakuin hal bersama dengan dia, itu sudah cukup memberikan kebahagiaan buat aku. Mungkin perlu, kalau Gita sendiri? Iya, apa nih Gita? Sebenarnya aku dari awal fokus sama Paul gitu, decide untuk menjalin hubungan, bener-bener aku pingin sama dia, karena aku ngeliat aku bisa dapetin inner peace dengan sama dia. Aku jadi orang yang lebih tenang bareng sama dia. Soal kebahagiaan aku merasa cukup dengan sama dia. Nggak mesti yang jalan-jalan ke luar negeri bareng Paulus gitu. Cukup dengan kita makan bareng, ngobrolin segala macam bareng. Karena kita tuh tipenya emang suka ngobrol. Padahal yang lucunya Paul tuh orang pendiam banget sebaiknya sama orang lain. Tapi kalau sama aku bawel, bahkan hal-hal gak penting diobrolin. Tapi aku suka ngisengin dia, tapi dia nggak pernah marah, dia malah suka disengin. Hal-hal kayak gitu sih yang bikin aku tuh jadi nggak merasa butuh ada tambahan lagi dalam hidup aku soal keluarga itu. Baik, aku mau konfirmasi aja. Jadi ini bukan karena alasan kesehatan ya? Bukan itu ya? Bukan. Karena ini Bang, ada satu survei yang dilakukan di Indonesia nih, Child Free dari salah satu media di Indonesia. Iya, juga sudah ada. Ini ada datanya, tapi memang ini bukan scientific journal ya. Dimana alasan paling kuat untuk memilih child free itu adalah ketika kebahagiaan mereka tidak diukur dengan punya anak. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Paul dan Gita. Dan mereka belum benar-benar punya alasan yang kuat untuk kenapa sih harus punya anak gitu. Itu yang dirasa itu paling cukup tinggi kalau di Indonesia. Kalau terlahir dari keluarga toksik itu ada di alasan ketiga, dan kemudian terlahir dari keluarga miskin itu juga ada, tapi justru malah di bawah. Karena tadi Bang, ketika mohon maaf dalam kondisi menengah ke bawah, edukasinya kurang, justru cepat-cepat nikah dan punya anak banyak gitu. Itu yang terjadi di negara kita. Apakah nanti atau sudah pernah terpikirkan atau sudah pernah didiskusikan bahwa satu hari kalian mengadopsi anak? Kembali ke Paul dan Gita. Siapa yang pertama memutuskan kita nggak punya anak ya? Terus kemudian yang satunya menyetujui. Kan nggak mungkin tiba-tiba dua-dua datang dan pemikirannya langsung sama. Siapa yang lebih dulu dominan untuk mengatakan kita nanti tidak punya anak? Awalnya aku, karena aku kan sebagai perempuan mengalami dari aku kecil sampai aku gede, identitas keperempuanan aku itu semuanya berputar bahwa nanti aku akan jadi ibu. Entah umur berapa, tapi aku akan jadi ibu, aku ngurusin suami, ngurusin anak, itu adalah kayak major role aku. Terus selama itu ditanya selalu, kapan punya anak gitu, kapan mau, umur berapa gitu kan. Tapi pertanyaan yang opposite nggak pernah ditanyakan ke siapapun. Kayak misalnya, kenapa kamu pingin punya anak gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang kalau kita tanya sekarang kenapa pingin punya anak, dia juga nggak terlalu pernah berpikir benar-benar gitu serius kenapa dia punya anak. Bisa jadi karena dia punya anak karena orang-orang lain punya anak. Atau karena itu yang kamu lakukan setelah kamu
berumah tangga gitu setelah kamu menikah. Karena ada juga aku sering dengar orang-orang yang bilang, ya terus apa gunanya menikah dong kalau nggak punya anak gitu kan. Nah akhirnya hasil dari keresahan itu sih yang ngebikin aku jadi, bisa nggak sih aku ada pilihan itu gitu, bisa nggak sih aku punya alternatif lain, walaupun aku perempuan yang katanya kodratnya itu harus giving birth, emang itu aja ya future yang aku punya, masa depan yang aku punya gitu. Terus akhirnya aku omongin itu ke Paulus, aku diskusiin, aku tanya dia. Aku masih inget banget, waktu itu aku masih tinggal di Berlin gitu kan. Terus kayak, yang kamu pingin punya anak gitu? Iya sih, kata dia. Terus kenapa emangnya? Nah kenapanya itu dia juga nggak bisa memberikan aku jawaban juga sih gitu kan. Dan itu aku nggak nyalain mereka, nggak nyalain dia, karena memang tipikalnya biasa orang-orang tuh seperti itu. Kalau aku tanya kenapa pingin punya, ya karena ya emang udah musinya kayak gitu jalurnya kayak gitu, atau karena ya siapa yang doain kalau misalnya udah meninggal segala macam gitu. Tapi buat aku pribadi jawaban seperti itu not concrete enough untuk akhirnya making decision as huge as this, yaitu bahwa kita decide untuk punya keturunan yang nanti akan jadi tanggung jawab kita sampai kita meninggal gitu, dengan segala macam hal-hal yang aspek-aspek lain juga harus kita rasain gitu kan, karena punya anak itu kan the toughest job ever gitu. Dan kita nggak bisa misalnya anak udah lahir, aduh ternyata nggak enak ya, aduh kurang tidur, aduh banyak pusingnya, terus kita udah ini buat lu aja, nggak mungkin kayak gitu kan. Kita harus kita ngelakuin gitu, mau kita senang atau enggak gitu. Dan yang aku lihat juga di masyarakat kita, akhirnya orang takut untuk belak-belakan soal bahwa punya anak itu sulit gitu. Punya anak itu emang undeniably ya banyak banget hal yang mesti dipikirin, karena nanti akan ada juga judgement dari orang-orang, akan ada stigma dari orang bahwa kayak wah, you're actually not a good parent then, so you hate your children then gitu. Jadi kamu nggak suka ya sama anak kamu, nggak kayak gitu. Tapi kan at the same time kita juga bisa untuk being open about it gitu. Kita jujur aja bahwa ya itu emang mesti dipikirin baik-baik gitu, karena memang tidak mudah gitu. Akhirnya dari diskusi itu sih yang nyebabin kita come to a decision bahwa ya udahlah, berdua aja juga udah enak kok, udah cukup buat kita, kenapa enggak. Baik, Mbak Ana. Ya. Nanti coba jelaskan, saya akan tanya dulu kepada Gita dan Paul ya, mengenai apa yang sering kita baca atau kita lihat di film-film ya, bagaimana orang-orang yang kesepian di masa tua mereka. Apakah ini sudah dipikirkan oleh pasangan Paul dan Gita? Dan kemudian alternatif panti jompo. Tapi soal kesepian dari sudut pandang psikologi ya, nanti Anda jelaskan. Tapi sekarang saya mau tanya dulu ke Paul dan Gita, apakah kalian sudah berpikir jauh-jauh sampai kemudian di masa tua kalian nanti? Jangan berpikir bahwa kalian akan bersama-sama terus. Kita nggak tahu apa keputusan Tuhan nanti. Bisa aja di usia-usia tua salah satu di antara kalian pergi lebih dulu. Dan kemudian yang satu sendirian ini, apakah sudah dipikirkan sejauh itu? Nah, kalau aku sendiri, untungnya karena tinggal di sini, kita melihat banyak contoh dari orang-orang tua di sekitar kita. Itu kayak mereka sampai umur 70, 80, mereka masih hidup mandiri dan kayak mereka masih bisa sendiri gitu, masih bisa survive. Jadi kayak pemikiran-pemikiran bahwa nanti siapa yang ngurus, nanti kamu kesepian gitu-gitu. Aku ngelihat contoh-contoh dari orang-orang di lingkungan sekitarku di sini, mereka kayak masih bisa survive aja gitu sendiri. Jadi membuat aku kayak mungkin pilihan ini not bad, walaupun nanti kita akan meninggal atau mungkin aku yang akan meninggal duluan, ya kita kayak udah tahu, udah explore gitu nanti kebahagiaan dari mana yang bisa kita dapat gitu, selain dari cuma bersama dengan Gita gitu. Kayak misalnya aku punya hobi sendiri, punya kayak hidupan sendiri gitu. Jadi kayak aku merasa nanti kalau misalnya aku akan sendiri pun aku sudah tahu gimana caranya aku bisa hidup tetap bahagia gitu. Oke, menarik. Ini yang diambil contoh adalah situasi dan kondisi di luar sana. Saya nggak tahu, apakah kalian berdua sudah menentukan bahwa kalian akan hidup di luar negeri selama-lamanya, atau kalian berpikir satu hari kelak kalian akan hidup di Indonesia yang tidak seideal
ya, supporting public services atau semua kebutuhan yang kalian butuhkan sama seperti di luar negeri. Ya. Social welfare-nya gitu-gitu ya. Iya. Iya. Dan kolektif banget kan kita, Paul, kalau di Indonesia gitu. Apakah kalian akan kembali gitu ya dengan situasi di negara kita? Oke. Kalau dari aku dan Paul, sebenarnya karena kita pindah ke Eropa itu di saat kita umur 18, dan kalau dari background kami berdua, umur 18 itu masih bocah banget. Kami masih nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak pernah tinggal sendiri. Jadi ibaratnya anak kecil pindah ke sini, jadi akhirnya kami tuh kayak sponge gitu loh, Bang Andi dan Mbak Ana. Jadi kita banyak banget menyerap nilai-nilai sini gitu. Kita adulting juga di surrounded sama environment di sini gitu. Jadi kita punya orientasinya nanti kita bahkan sampai tua pun pinginnya di sini. Cuma ternyata kan politik tidak stabil ya. Jadi kayak yang sedang terjadi sekarang bisa jadi akhirnya ada efeknya ke Eropa Barat bisa jadi. Jadi aku sekarang mencoba untuk keeping an open mind tapi tetap punya preferensi. Baik. Nah, dari perspektif psikologi klinis, apakah semua orang di masa tua mereka itu membutuhkan dukungan dari keluarga inti, yaitu anak terutama, dan apakah orang-orang tua tanpa anak itu juga bisa bahagia? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya Bang. Kalau tadi Bang Andi nanya soal kesepian, itu di dalam teorinya Erikson tentang perkembangan sosial dan emosi, Bapak psikologi nih yang meneliti, sebenarnya tidak ada kaitan secara spesifik terkait dengan child free dan kesepian tadi, karena sebenarnya di usia 40 tahun atau di atas itu akan mengalami yang namanya generativity. Jadi kalau kita lihat kesepian ini, kebetulan aja fenomena child free ini menjadi salah satu fenomena yang cukup unik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ditarik, banyak keluarga yang memiliki anak di usia lansia mereka mengalami stagnation. Mereka tidak bahagia, kesepian juga gitu. Itu yang saya sering temukan juga. Jadi tidak ada jaminan juga bahwa kalau kita punya anak, kemudian kita nggak kesepian. Baik, menarik ya. Nah, tapi satu pertanyaan terakhir ini, Gita dan Paul. Kalau tadi disebutkan, kalian berdua sudah memutuskan tidak akan punya anak. Pertama tadi Gita udah jawab sebenarnya, bahwa bukan berarti kita tidak sayang pada anak, ya. Kalian menyayangi anak, itu bentuknya bisa ponakan, bisa sepupu, dan lain-lain. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah nanti, atau sudah pernah terpikirkan, atau sudah pernah didiskusikan, bahwa satu hari kalian mengadopsi anak? Aku jujur enggak. Karena salah satu alasan aku nggak mau punya anak, karena aku butuh silence. Jadi aku memang tidak terlalu senang punya banyak orang gitu di sekeliling aku. Ini agak-agak dingin sih sebenarnya, tapi itu sih yang aku rasakan. Jadi aku nggak bisa imagine 24 jam ada orang lain, banyak, atau ada anak segala macam. Dan adopsi itu kan ini bukan orang lain, kita ini anakmu. Iya sih, cuma belum nggak tahu deh, ya? Aku nggak bisa membayangkan itu. Jadi adopsi itu sebenarnya sama aja sih, yang membedakan kan dia tidak kita lahirkan. Cuma aku sangat salut sama orang-orang yang decide untuk mengadopsi. Karena di zaman sekarang ada banyak banget anak-anak yang terlantar sama orang tuanya. Dan dengan ada narasi ya di masyarakat bahwa ini bukan anakmu kalau misalnya nggak kamu lahirkan atau gimana segala macam ya, hal seperti itu. Tapi mereka tetap yakin untuk mengadopsi anak lain. Itu menurut aku sangat jempolan banget. Baik. Terima kasih Paul, terima kasih Gita. Sukses buat kalian berdua. Sampai jumpa satu hari kelak. Terima kasih ya, bahagia selalu kalian berdua. Sama-sama. Baik, menarik sekali ya. Ini kan pandangan pendapat dari pasangan muda yang mungkin tidak semua orang setuju. Betul. Artinya ketika dalam usia seperti itu, kalian berdua memutuskan menikah, itu sudah dengan keputusan kita nggak akan punya anak, atau dalam perjalanan pernikahan baru kalian dua sepakat? Mbak Ana, apakah pasangan-pasangan muda yang memutuskan untuk tidak punya anak ini pernah mengalami persoalan yang membuat mereka traumatik? Ya.
Apakah itu kekerasan dalam rumah tangga, apakah itu perceraian, atau dia melihat ayahnya memukul ibunya, atau ibunya membentak ayahnya, kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga mereka bilang, untuk apa aku menikah kalau kemudian yang terjadi seperti orang tuaku, mereka berpisah, atau mereka saling menyakiti, ya. Nah, seberapa besar pengaruh anak-anak yang mengalami traumatik dalam keluarga seperti ini yang kemudian memutuskan untuk tidak mau menikah? Apakah ada penelitiannya atau menurut psikologi apakah itu berpengaruh? Survei alasan child free di Indonesia, trauma ini ada di nomor 3 toxic family ini. Jadi kalau memang trauma, makanya saya sarankan cari bantuan profesional dalam hal ini. Oke, Begitu, jangan dipendam sendiri itu ya. Yes. Baik, sekarang kita undang aja pasangan berikutnya, Arif Maulana dan Citra Hayu. Mas Arif dan Mbak Cibi. Panggilannya Cibi. Romantis banget sih. Wow. Bajunya sama. Gimana kabar? Sehat ya Mbak. Sehat. Iya. Ini kok jadi seragam begini? Iya, gandengan lagi Mbak. Gandengan lagi. Ya. Kelihatan seperti tim sukses. Silakan Mbak. Oke, silakan duduk. Iya, menarik ya. Kalau boleh tahu, karena ini yang lupa kita tanyakan kepada pasangan Paul dan Gita, sudah berapa lama kalian berdua menikah? Sudah jalan 9 tahun, 3 bulan. Apakah kalian bahagia? So far kami bahagia sih. Oke. Jadi sewaktu menikah usia berapa? Kalau masih ingat. 26 Bang. 26 tahun. Mas Arif 26. 26. Cibi? Saya 23 tahun. Oh, beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Artinya ketika dalam usia seperti itu kalian berdua memutuskan menikah, itu sudah dengan keputusan kita nggak akan punya anak, atau dalam perjalanan pernikahan baru kalian dua sepakat? Di awal mungkin saya sudah bilang sama dia, aku udah bilang ke dia, aku menikah denganmu, ada tidak ada anak tidak masalah. Kenapa sampai ucapan itu terucapkan? Karena gini Bang, ketika sebuah pasangan memiliki anak, aku sadar banget bahwa bebannya itu lebih banyak di wanita sebenarnya. Mulai dari dia mengandung, kemudian nanti keseharian pun akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Aku mungkin kerja, terus begitu pulang, ya dia yang paling banyak menanggung itu. So, buatku keputusan punya anak, ya udah, kalau dia oke, kita jalan. Kalau enggak ya sudah nggak apa-apa, karena aku menikahi dia. Bukan untuk punya anak. Itu ngomongnya sebelum menikah. Sebelum nikah. Oke, jadi kesadarannya sejak awal. Sejak awal. Ini menarik Mbak Ana ya. Karena kita juga tahu bahwa banyak pasangan yang berpisah. Betul. Karena tidak punya anak. Punya keturunan. Iya, jadi saling menyalahkan dan kemudian mereka bubar, atau suami ya kecewa, marah dan minta izin tadinya, boleh nggak aku menikah supaya punya keturunan. Betul. Kalau ini persoalannya ada di wanitanya. Tapi ini Arif punya kesadaran sejak awal ya. Ada nggak ada anak, jangan khawatir. Kita akan bahagia. Gitu ya. Dan Cibi kelepak. Tapi Cibi sendiri punya konsepsi mengenai perkawinan tanpa anak atau dipengaruhi oleh pengalaman. Arif? Atau pengalaman? Belajar dari hubungan saya di masa lalu, saya pernah menginginkan punya anak karena terbayang, oh ternyata suami itu pendiam ya. Saya butuh sesuatu untuk limpahan kasih sayang saya. Itu saya sempat tersirat untuk punya anak. Ketika ketemu dengan dia, kemudian kami bisa ngobrol berjam-jam tanpa harus pura-pura ada yang jadi tidak ada dusta di antara kalian lah ya. Ya betul, dari awal seperti itu. Terus oh ternyata ada ya laki-laki yang bisa seru, saya nggak harus jaim atau harus mau menerima dia apa adanya. Kayak gitu. Saya hanya jadi diri saya sendiri. Oh ada ya laki-laki yang bisa menerima saya dan dia juga tidak berusaha impress saya untuk wah saya punya A, B, C, D atau apa. Benar-benar seperti teman gitu. Ketika dia ngajak menikah, saya kira oh kalaupun tidak ada anak, saya sepertinya bisa ngobrol dengan dia sekian puluh tahun. Dan terbukti memang di dunia kerja dia pendiam, tapi seperti Parto tadi sama kita, ketika di rumah dia jauh lebih cerewet daripada saya. Wow, happy ini banget menarik ini ya. Jadi keputusan untuk child free ini pernah diungkapkan sejak awal sebelum menikah.
Betul. Dan Cibi sepakat itu. Awalnya saya agak kaget, bisa ada pandangan ini dari laki-laki. Padahal di laki-laki lain biasanya sebaliknya. betul menginginkan keturunan dan lain-lain. Tapi di dia saya tidak menemukan itu. Dia benar-benar menunjukkan bahwa ketika dia mengajak saya menikah, memang dia ingin menjadikan saya partner hidupnya. Oke, ada atau tidak ada Ada anak. atau tanpa anak. Tapi ini kenapa Cibi sepakat gitu? Kenapa bilang enggak ya, itu kamu. Oke, tapi kita kan boleh ada, boleh tidak kan, dia begitu. Betul. Kenapa Cibi kemudian sepakat, ya udah kita nggak usah ada? Awalnya kami kira karena kami tidak berpacaran, kami ingin mengenal satu sama lain lebih baik dulu. Jadi kami punya alasan untuk menunda. Awalnya menunda. Awalnya menunda. Betul, karena kami belum tahu istilah child free itu ada atau wajar nggak sih nggak pengen punya anak Karena itu. belum siap. Betul gitu, karena saya juga masih muda kan, waktu itu masih 23 tahun, saya menerusin S2 malah diajak nikah gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan, tapi paling tidak kita lihat dulu tayangan berikut ini. Cerita masih permukaan ya. Saya tetap ingin tahu apakah ada masa lalu yang mempengaruhi keputusan untuk tidak punya anak. Berawal dari Arif. Tapi Cibi tampaknya sepakat. Apakah ada masa lalu yang mempengaruhi keputusan ini? Kalau dibilang apakah ada masa lalu yang mempengaruhi, mungkin kebanyakan orang akan berpikir ada trauma atau ada hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi di sini saya bisa mengungkapkan bahwa itu semua nggak ada. Jadi saya tumbuh di keluarga yang benar-benar menyayangi saya apa adanya. Hangat ya. Memberikan cinta banyak banget. Bahkan saya respect banget dengan kedua orang tua saya. Orang tua saya ini bagus banget mendidik anak gitu. Saya dan adik-adik kami jadilah bisa dibilang seperti itu. Tapi apakah saya punya kapasitas yang sama? Nah itu yang kemudian akhirnya saya mikir. Jangan sampai nanti ketika saya akhirnya memutuskan, oke, kita punya anak. Tiba-tiba saya tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik buat anak saya. Nah itu saya kasihan anaknya sih kalau saya bilang ya. Apalagi kalau banyak dengar banyak di media sosial ada anak yang tumbuh dengan beban masa lalu, anak yang tumbuh dengan luka batin. Nah, saya malah lebih khawatir kalau ada anaknya yang kasihan. Nah, itu hanya dari situ saya timbang-timbang lagi. Kayaknya memang kalau aku ada anak, aku nggak bisa deh menjadi seperti sosok orang tua yang seperti itu, yang begitu sabarnya, membesarkan anak dengan baik, memberikan cinta sepenuhnya, kurang lebih seperti itu, Bang. Makanya, apakah hal yang sama dirasakan oleh Cibi? Kalau dari keluarga saya, kebetulan karena bapak saya
cukup keras orangnya. Tapi saya tidak merasa pernah ada kekerasan dalam hidup saya, karena keras itu hanya cara mengajar kami, tapi tidak pernah ada kekerasan secara fisik atau kekerasan yang verbal. Itu kami tidak pernah jadi ada. Jadi keluarga normal lah, happy-happy aja. Betul. Oke, jadi tidak ada faktor masa lalu yang pahit ya? Tidak ada. Nah, secara psikologi, ini tadi ada pertimbangan bahwa kami tidak akan bisa jadi orang tua yang baik. Seberapa jauh itu mempengaruhi psikologi seseorang ketika menjadi orang tua? Iya. Tadi kalau kita bahas di awal nih Bang, by riset itu memang menjadi salah satu pertimbangan kedua setelah pengen kebebasan dan kebahagiaan. Kedua. Mereka merasa tidak pantas gitu. Tidak siap, tidak siap, pantas, tidak bisa menjadi orang tua tidak yang bisa menjadi baik. orang tua yang baik. Ada kekhawatiran gitu untuk menjadi orang tua yang baik itu seperti apa. Nah, saya jadi justru penasaran gitu ketika ada pemikiran itu muncul di saat sebelum menikah. Artinya belum ada pengalaman yang muncul sebagai orang tua. Nah, itu sudah ada pemikiran seperti itu tuh Bang. Oke. Kenapa takut ya bahwa dia ketakutan. tidak bisa menjadi orang tua yang ideal? Iya, betul. Apa yang tadi saya pengen sampaikan, saya malah jadi pengen nanya ke Mas Arief nih Bang. Iya, oke. Andi, Bang, Mas Arief tadi sempat menyampaikan, aku mencintai kamu, menikahi kamu, gitu ya. Mbak Cibi, jadi kalau mau punya anak ayo, nggak punya anak ayo. Kalau seandainya suatu ketika tiba-tiba nih tadi Mbak Cibi kayak, aku kayaknya mau punya anak deh. Kan menarik ini. dirimu mencintai dia tuh, gimana? Siap nggak? Atau sebaliknya, tiba-tiba yang satu nih yang pengen. Karena itu banyak loh Bang yang berubah pikiran itu tadi. Di tengah jalan ya. Tiba-tiba ngerasa siap. Nah, tapi itu gimana tuh? Saya malah penasaran, boleh ya Bang? Kalau di posisi hari ini, mungkin saya akan bilang ke dia bahwa saya sudah di posisi yang mantap tidak mau punya anak. Tapi seandainya Cibi suatu saat berubah pikiran, saya mungkin akan bilang saya enggak. Artinya siap sudah. kehilangan juga kah? Kalau mungkin hari ini, ya mungkin saya akan tetap condong mempertahankan ini ya, pernikahan walau bagaimanapun. Karena ya dari awal saya menikah karena memang ya mencintai Cibi. She's the one. Iya. Tanpa ada orang lain dari versi kita, anaknya sendiri yang menjadi bagian dari. Oke. Kalau Cibi sendiri ada kemungkinan memaksakan itu atau tidak? Kalau sampai detik ini? Kalau sampai detik ini, masalah apapun termasuk anak, kami sepakat bahwa tidak ada hal yang tidak bisa dibicarakan dan diambil jalan tengahnya. Harus ada keputusan bersama. Betul. Hal sebesar atau sekecil apapun, kami akan berusaha bicarakan berdua, ambil jalan tengahnya dengan segala konsekuensinya. Yang mana kebetulan pertanyaan ini baru pertama kali kami terima dan belum siap untuk menjawab. Enggak, tapi saya sudah tahu saya akan menjawab apa. Saya sudah yakin lebih berat pada pernikahan dibanding pada sisi keinginan untuk meneruskan keturunan. Hal yang belum saya tanyakan kepada dua pasangan sebelumnya, ini menyangkut warisan. Kita wariskan kepada siapa ini nanti? Kalian sepakat untuk tidak punya anak. Itu kan rencana manusia. Kan kita percaya bahwa ada kekuasaan di atas sana yang tidak bisa dilawan. Betul. Kalau Tuhan menghendaki dan dia cering kasih kalian anak, kalian sudah siap menerima atau apa yang terjadi? Kalau saling menyalahkan mungkin enggak ya. Kami berdua ini kan sudah di posisi yang hari ini kita menikah itu kerjasama ya. Bukan saya punya pemikiran apa, dia punya pemikiran apa, terus kita berantem di situ, enggak. Artinya segala permasalahan, segala tantangan yang terjadi di depan, ya udah kita bicarakan berdua. Jadi misalkan hari ini kami memutuskan tidak punya anak, tiba-tiba di masa depan, kling, ada anak. Ya, kita akan pikirkan nanti gitu. Jadi kita akan diskusikan lagi, kita akan cari jalan tengahnya bagaimana, apapun itu keputusannya. Tapi karena kami berdua hidup di hari ini, ya sudah kita jalani apa yang ada, kita lakukan tindakan pencegahan semampunya, sebaik mungkin ya. Kalau bisa dibilang mungkin level Pentagon lah ya. Pertanyaanku intinya adalah, kalian akan lanjutkan atau kalian akan gugurkan? Wah, itu sepertinya belum bisa dijawab sekarang. Oke, nanti kita rundingkan aja dulu ya. Lepas dari kedua orang tua tadi, ibu terutama ya, karena memang faktor orang tua perempuan ini yang selalu ingin, ya lebih ingin. Saya nggak tahu di dalam
pengalaman Arif dan Cibi ya. Tapi saya dengar-dengar tidak mudah juga untuk menyampaikan kepada orang tua tentang keputusan untuk tidak punya anak ini. Jadi bagaimana strategi kalian berdua? Yuk kita coba kumpulkan keluarga ini bareng-bareng. Saya, adik-adik saya, dengan anak-anaknya ngumpul di situ. Dengan alasan foto keluarga. Ya? Dengan alasan foto keluarga. Alasannya kita foto keluarga deh, mumpung lengkap nih, full formasi. Oke, foto keluarga. Nah di situ saya bilang ke orang tua, saya dudukkan semua, dan adik-adik memang harus hadir. Tujuannya apa? Meredam kalau ada ketegangan konflik. Jujur agak mengejutkan, karena kami kira kami akan menerima konfrontasi. Ternyata orang tua mungkin sudah merasa ya, namanya orang tua ya. Orang tua dekat sama anak, mungkin mereka sudah ada rasa bahwa ini kayaknya Amal, panggilan saya, nggak mau punya anak. Mungkin udah lama berasa kayak gitu kan. Jadi saat menyampaikan diatur strategi dan akhirnya smooth ya. Semua bisa menerima atau orang tua bisa menerima. Ya. Baik, Mbak Ana bisa kasih konklusi ya tentang pertimbangan-pertimbangan yang harus menjadi concern dari pasangan-pasangan yang mungkin mendengarkan percakapan ini, yang sebenarnya dalam hati kecil mereka juga mereka ingin memutuskan hal yang sama. Tapi tadi banyak sekali tekanan, keberanian dan macam-macam. Nah, dari perspektif Anda melihat psikologis ini, apa yang harus jadi konsiderasi dari mereka yang ingin membangun kehidupan rumah tangga tanpa anak? Catatan kaki Anda. Ya, kalau saya melihatnya dari kacamata yang lebih kebutuhan sebagai individu ya Bang ya, bahwa manusia itu pasti menginginkan kebahagiaan standar versi diri mereka masing-masing. Jadi pada saat mengambil keputusan child free, saya yakin itu bukan keputusan yang mudah dan bukan yang diputuskan dalam waktu yang sebentar. Pasti sudah melalui proses yang panjang. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan, kalau catatan kaki saya adalah saya melihat pasangan-pasangan ini mendengarkan suara hati mereka gitu ya, dengan menerima semua konsekuensi yang tidak memaksakan kehendak orang lain dan pemikiran orang lain harus sama dengan mereka. Jadi saya tidak memberikan sebuah kampanye atau edukasi mempersuasi ayo untuk mengambil keputusan tidak punya anak, bukan. Tapi apapun keputusan kita, itu adalah bagian dari kehidupan yang sifatnya personal gitu. Jadi kembalikan mencari purpose individu kita, core purpose-nya apa sih? Core value kita dalam hidup apa sih? Karena itu akan berbeda setiap journey kita masing-masing. Dan berempati itu salah satu bagian dari kecerdasan emosi yang harus dimiliki dalam kita bermasyarakat, di kultur apapun, di negara manapun, yang harus kita munculkan dalam diri kita. Oke, menarik. Pertanyaan terakhir, hal yang belum saya tanyakan kepada dua pasangan sebelumnya, ini menyangkut warisan. Kita wariskan kepada siapa ini nanti? Ada nggak pemikiran sejauh itu, warisan kita nanti? Kebetulan saya sudah berpikir sejauh itu, selain bagaimana nanti kami pensiun, kemudian bagaimana ketika kami sudah tidak ada. Saya pribadi sudah diskusi dengan suami bahwa segala aset yang kami punya akan kami sumbangkan 100% untuk beberapa yayasan, termasuk salah satunya adalah Yayasan untuk Lingkungan Hidup. Jadi kami memutuskan bahwa bukannya kami tidak peduli pada keluarga ya, kami tahu, kami yakin bahwa keluarga sayang pada kami juga sayang sama mereka, tapi kami tahu bahwa ada pihak-pihak lain yang juga berhak lebih membutuhkan legacy dari kami gitu. Udah disetujui ya Mas suami? Jadi mungkin ada lah porsi untuk ya keponakan, adik-adik, tapi mostly atau sebagian besarnya mungkin akan kita sumbangkan ke sosial, lebih ke sosial. Bahkan saya pribadi pun juga punya pemikiran mungkin nggak cuma harta ya. Selama mungkin tubuh kita sehat, bisa didonorkan, ya sudah. Betul. Mata bisa didonorkan. Ini apa? Donorkan. Lebih kayak gitu sih. Menarik. Tapi itu satu keputusan yang menarik ya. Mempersiapkan satu masa tua, tidak menyusahkan siapa-siapa. Kemudian kalau ada warisan, itu bahkan warisan itu bukan cuma harta aja, tapi apa yang ada dalam raga kita. Baik, Mbak Ana. Ya, baik. Terima kasih sudah jadi co-host selama sekian lama dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Arif ya, Cibi yang datang jauh-jauh
ke sini untuk berbagi cerita. Mudah-mudahan cerita ini, atau saya yakin cerita ini akan bermanfaat bagi siapapun yang mendengar. Mungkin satu hari kelak anak Anda ya atau Anda sendiri memutuskan untuk tidak punya anak, paling tidak sudah ada beberapa pengalaman dari pasangan-pasangan ini yang sudah memutuskan dengan konsekuensi-konsekuensi yang sudah mereka siapkan atau hadapi. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat untuk Anda semua. Oke, terima kasih. Thank you Bang Andi. Mbak Ana, terima kasih, senang semua. bisa di sini. Ya. Terima kasih banyak. Oke. Baik, di akhir acara sebelum saya berbagi buku untuk Anda, saya ingin mengundang sahabat saya dari Kognitif Media dan Infini, Erwin Yushartono, untuk penyerahan dukungan kepada benihbaik.com yang akan diwakili oleh founders dari benihbaik.com, yaitu Firdaus Juli. Silakan. Halo Mandi, apa kabar? Halo juga, sehat semua. Salam kenal. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Thank you. Jadi hari ini ada dukungan yang diberikan oleh teman-teman dari Kognitif Media dan Infini yang sudah mendukung apa yang dilakukan oleh benihbaik.com untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Silakan serah terimanya, bentuknya apa bantuan yang diberikan untuk benihbaik.com? Kami memberikan support berupa slot iklan di LED Videotron kami semua, terutama yang di Sudirman dan juga di Grand Metropolitan Bekasi. Slot iklan tersebut harapannya semoga bisa memberi kesadaran untuk charity dan juga mengundang para pengusaha untuk menyumbang sebagian ke benihbaik.com. Baik, secara simbolik silakan diserahkan bantuan publikasi Gerakan Kebaikan ya. Nah, dengan dukungan yang diberikan oleh teman-teman dari Kognitif Media dan Infini ini, apa harapannya? Jadi ini salah satu bentuk bantuan kami untuk menaikkan Benih Baik supaya lebih banyak orang ya harapannya untuk menyumbang, saling membantu. Tergerak hatinya ya. Gerak hatinya, betul Pak. Baik, terima kasih Bung Erwin ya, dan semoga dukungan ini memberikan banyak manfaat bagi saudara-saudara kita. Nah, saya juga ingin berbuat baik, yaitu dengan berbagi buku untuk penonton ya. Bukunya Berani Tidak Disukai judulnya. Ini menarik pasti dan tebal. Nah, bagi Anda yang menginginkan buku ini, caranya mudah, yaitu tinggal ikut quiz di Twitter, di Facebook, Instagram Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang mengikuti episode kali ini di tengah-tengah, tidak dari awal, jangan juga khawatir karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di Kick Andy Show di YouTube. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik dan tidak tahu untuk siapa kebaikan itu, melalui siapa dan bagaimana caranya, ada cara yang mudah. Tinggal klik benihbaik.com, pilih beberapa penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di benihbaik.com. Dan dari situ Anda bisa membantu saudara-saudara kita. Semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV